Pernah nggak sih Anda lihat ada program bantuan yang niatnya baik banget, tapi kok hasilnya malah jadi berantakan? Nah, hari ini kita akan bongkar isi kotak peralatan yang bisa mencegah hal itu terjadi. Bukan isinya palu atau obeng ya, tapi alat-alat untuk benar-benar memahami denyut nadi sebuah komunitas. Ini dia, pertanyaan krusial yang sering jadi mimpi buruk buat para pekerja sosial, pemerintah, bahkan kita sendiri yang mungkin cuma pengen bantu lingkungan sekitar. Karena faktanya, niat baik saja itu nggak cukup. Tanpa alat yang pas, niat baik tadi malah bisa jadi bumerang yang menyakitkan. Intinya tuh di sini, niat baik kalau digabung sama alat yang tepat, hasilnya baru pertumbuhan yang nyata. Jadi yuk dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah 4 alat utama dari para ilmuwan sosial untuk membedah, memahami, dan merancang perubahan yang benar-benar berhasil. Oke, kita mulai dari alat yang pertama. Lupakan sejenak peta geografis yang ada di Google Maps. Peta yang akan kita gambar ini jauh lebih dalam. Ini adalah peta tentang hubungan, kekuasaan, dan pengaruh antar manusia. Namanya social mapping atau pemetaan sosial. Tujuannya kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Membuat yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Siapa sih yang omongannya paling didengar di desa ini? Siapa pemegang keputusan yang sesungguhnya di luar jabatan resmi? Mengetahui ini adalah langkah paling dasar. Tanpa ini, kita tuh kayak jalan di ruangan yang gelap gulita. Prosesnya ini mirip kayak kerjaan detektif loh. Kita mulai dari data di atas kertas, mungkin dari kantor desa. Tapi setelah itu, kita harus benar-benar turun ke lapangan. Lihat langsung dengan mata kepala sendiri, kita ngobrol sama orang-orang kunci, kita gambar koneksi antar lembaga, dan puncaknya, kita jadi bisa lihat, oh ternyata ini dia penjaga gerbang atau gatekeeper di komunitas ini. Nah, disinilah letak kuncinya. Kita seringnya cuma fokus sama aktor formal, kayak kepala desa. Padahal, ya harta karunnya seringkali tersembunyi di tempat lain. Informasi paling jujur, yang nggak ada agenda politiknya, justru sering kita dapat dari aktor informal. Coba bayangin, pemilik warung kopi tempat semua orang curhat, atau sesepuh desa yang nasihatnya lebih didengar daripada peraturan resmi. Mengabaikan mereka? Wah, itu kesalahan fatal. Oke, sekarang kita udah bisa melihat petanya. Alat berikutnya ini akan mengubah total peran kita. Dari yang tadinya kita jadi pengamat, sekarang kita jadi fasilitator. Ini semua tentang menyerahkan kendali. Kenalan yuk sama Participatory Rural Appraisal atau disingkat PRA. Filosofinya ini cukup radikal. Masyarakat adalah ahlinya, bukan kita. Jadi lupakan sejenak posisi kita sebagai pakar dari luar. Peran kita di sini cuma jadi katalisator, memfasilitasi supaya mereka bisa menganalisis masalah dan menemukan solusi mereka sendiri. Dan slide ini menangkap aturan emas dari PRA dengan sempurna. Serahkan tongkatnya. Ini artinya secara harfiah, jangan kita yang pegang spidol atau pulpen, kasih spidol itu atau bahkan ranting pohon sekalipun ke tangan warga. Biarkan mereka yang gambar peta desa mereka, biarkan mereka yang nulis daftar masalah, dan biarkan mereka yang nentuin prioritasnya. Ini soal transfer kekuasaan yang nyata, bukan basa-basi. Teknik-teknik PRA itu seru banget, sangat visual dan interaktif. Dirancang untuk mendobrak hambatan komunikasi. Misalnya warga diajak jelajah desa untuk melihat langsung aset dan masalah. Mereka juga bikin kalender musim, biar kita paham kapan masa sulit, kapan masa panen. Bahkan mereka bisa pakai diagram Venn sederhana untuk nunjukin lembaga mana yang paling berpengaruh buat mereka. Jauh lebih jujur hasilnya daripada survei formal loh. Oke, kita udah bisa melihat dan mendengarkan. Tapi, gimana kalau ada perubahan besar yang mau datang dari luar? Misalnya ada pembangunan pabrik baru atau jalan tol. Nah, perangkat berikutnya ini ibarat bola kristal kita. Ini namanya Social Impact Assessment atau SIA. Kalau PRA tadi fokusnya ke masalah yang ada sekarang, SIA ini fokusnya melihat ke masa depan. Tujuannya adalah memprediksi dan, yang lebih penting, mencegah. Contohnya, kalau mau dibangun pabrik, apa ya dampaknya buat petani lokal, terus gimana caranya kita mengurangi dampak buruk itu sebelum semuanya kejadian? Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Coba lihat deh tujuannya. PRA itu tentang pemberdayaan dari bawah ke atas, atau bottom up. Hasilnya adalah rencana aksi milik komunitas itu sendiri. Sementara SIA lebih bersifat dari atas ke bawah, top down. Hasilnya adalah rekomendasi kebijakan untuk para pengambil keputusan. Dua-duanya sama-sama penting, tapi untuk tujuan yang sangat berbeda. Kita udah punya pemahaman yang dalam, kita juga udah punya prediksi masa depan. Sekarang saatnya mengubah semua data dan wawasan itu menjadi sebuah rencana yang logis, terstruktur, dan yang paling penting bisa diukur. Dan alat terakhir kita adalah Logical Framework Approach, atau LFA. Anggap aja LFA ini sebagai jembatan yang menghubungkan ide dasar kita dengan aksi nyata di lapangan.
LFA ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan berpikir, kegiatan yang mau kita lakuin ini beneran nyambung nggak ya sama tujuan akhir kita? Ini penting banget untuk mencegah kita bikin program yang kelihatannya sibuk, tapi ternyata nggak efektif. Salah satu teknik LFA yang paling keren adalah mengubah pohon masalah menjadi pohon tujuan. Kita petakan dulu akar penyebab dari sebuah masalah, lalu secara harfiah kita balik kalimatnya jadi pernyataan positif. Kurangnya keterampilan jadi menyediakan pelatihan keterampilan. Simpel kan? Ini efektif banget untuk mengubah keluhan jadi sebuah strategi aksi. Nah, semua analisis tadi kemudian kita tuangkan ke dalam matriks ini. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi intinya cuma satu, logika jika-maka yang runut dari bawah ke atas. Contohnya gini, jika kita mengadakan pelatihan, kegiatan, maka para pemuda akan punya keterampilan baru, keluaran. Jika mereka punya keterampilan, maka mereka bisa membuka usaha, maksud. Dan jika banyak yang buka usaha, maka angka pengangguran di desa itu akan turun, tujuan. Semuanya harus nyambung secara logis. Baik, kita sudah menjelajahi 4 alat yang luar biasa. Sekarang ayo kita satukan semuanya ke dalam satu kotak peralatan perubahan yang siap untuk Anda gunakan. Jadi, coba ingat-ingat siklus 4 langkah ini. Kita mulai dengan melihat peta sosial yang tersembunyi. Lalu kita mendengarkan suara komunitas secara langsung. Dengan bekal pemahaman itu, kita bisa memprediksi dampak perubahan. Dan terakhir, kita merencanakan aksi secara logis. Ini bukan sekedar daftar alat ya, tapi sebuah siklus untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perangkat ini bukan cuma buat para ahli sosiologi loh. Ini adalah cara berpikir yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang peduli sama komunitasnya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan pemahaman baru ini, kira-kira peta apa yang akan Anda gambar pertama kali di lingkungan sekitar Anda?